Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang lalu, yaitu tentang jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang definisi pengertian dari usul fikih, maka pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang hukum. Karena usul fikih itu membahas tentang dalil, dan dalil itu penggunaannya adalah tentang hukum. Kita akan bahas apa itu hukum, siapa pemberi hukum, dan siapa sebagai objek hukum itu siapa. Yang paling pertama adalah tentang pengertian hukum. Hukum itu biasa diartikan sebagai, dalam bahasan usul fikih, sebagai huwa hitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida'i awil takhyiri awil wad'i. Hukum adalah khitab. Khitab adalah titah atau kalam. Khitabullah adalah titahnya Allah. Ini berkaitan dengan konsep bahwa al-hakim atau pemberi hukum adalah Allah. Maka ketika pemberi hukum adalah Allah, hukum adalah khitabullah. Titahnya Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Bil iqtiba yang bersifat tuntutan, awil takhyiri atau pilihan, awil wad'i atau kondisi penentu hukum. Jadi ada 4 segmen di sini. 1, bahwa hukum itu khitabullah. 2, hukum hanya berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Lalu kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk daripada khitab itu. Ada yang sifatnya adalah iqtiba, sifatnya tuntutan. Ada yang sifatnya adalah takhyir, sifatnya adalah pilihan. Ada yang sifatnya adalah wada', kondisi penentu hukum, yaitu khitab yang kemudian datang sebagai sabab, sebagai syarat, sebagai mani' atau penghalang, dan kondisi satu perbuatan kita katakan sebagai sah ataupun batal. Perbuatan mukallaf. Siapa yang disebut sebagai mukallaf? Mukallaf adalah al-balighul aqil, alladzi balaghathu ad-da'wah wa ta'ahhala lil khitab. Yaitu orang yang sudah balik, sudah dianggap dewasa dalam pandangan hukum, akil, punya kesadaran yang penuh, alladzi balaghathu da'wah, yang sampai dakwah agama Islam kepadanya, wa ta'ahhala lil khitab, dan layak untuk kemudian menjadi beban atau menjadi objek hukum. Nah, menerima beban taklif atau menjadi objek hukum. Siapa itu baligh? Baligh adalah orang yang dianggap dewasa. Apa standarisasi baligh? Standarisasi baligh adalah maturitas, kedewasaan. Dia ditandai dengan tanda-tanda pubertas. Misalnya, nanti dalam fikih itu dibahas bahwa tanda-tanda baligh bagi wanita adalah keluar menstruasi. Kalau dalam madhab Syafi'i misalnya, ditentukan di batas usia minimal
9 tahun kurang lebih. Bagi laki-laki dan perempuan adalah misalnya keluarnya mani, baik dalam keadaan tidur atau terjaga. Bila tanda-tanda pubertas ini tidak dialami, maka orang akan dianggap baligh secara hukum bila sudah mencapai usia tertentu. Misalnya, kalau dalam madhab Syafi'i adalah di usia 15 tahun, nanti terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menganggap bahwa usia baligh adalah usia 12 tahun, ada yang menganggapnya sebagai usia 15 tahun. Al-aqil, yang punya kesadaran penuh. Akil dalam bahasa hukum adalah lawan dari kata-kata majnun atau ma'tuh. Orang yang mempunyai masalah dengan akalnya. Atau dalam zaman sekarang bisa kita sebut sebagai penyandang disabilitas mental ataupun disabilitas intelektual yang mempengaruhi fungsi akalnya sehingga tidak bisa memahami satu keadaan dengan pemahaman yang baik dan benar. Alladzi balagathud dakwah, yang sampai dakwah atau ajaran agama Islam kepadanya. Sebab bisa jadi ada orang-orang yang tinggal di pulau terluar, yang dakwah tidak sampai, yang akses informasi tidak sampai, atau ada orang dengan keterbatasan fisiknya yang tidak bisa kemudian menerima akses informasi tentang agama. Misalnya penyandang disabilitas ganda atau penyandang disabilitas multi yang memiliki keterbatasan fisik lebih dari satu. Penyandang disabilitas netra, orang yang tidak dapat melihat, masih bisa terkena beban hukum. Karena dia masih bisa menerima informasi melalui akses audio, melalui suara. Sebaliknya juga sama. Teman-teman atau saudara-saudara kita penyandang disabilitas rungu ataupun wicara, itu masih bisa menerima akses informasi ajaran agama melalui visual, melalui matanya. Tapi penyandang disabilitas multi, orang yang misalnya lahir dalam keadaan tunanetra dan tunarungu sekaligus, maka orang ini tidak disebut sebagai taklif. Karena tidak sampai ajaran dakwah kepadanya, dan tidak layak untuk kemudian menjadi objek hukum atau menerima beban taklif. Tadi disebut bahwa hukum hanya berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi bukan sisi orangnya yang dibahas, tapi perbuatannya. Maka dalam fikih itu tidak dikenal apa hukumnya babi misalnya, tapi pertanyaannya adalah apa hukum makan babinya. Bukan hukum merokok, tapi hukum merokoknya. Bukan hukum minuman keras, tapi hukum mengkonsumsi minuman keras. Jadi akan lebih terkait kepada perbuatannya dan bukan kepada sisi orangnya. Kemudian tadi yang ketiga tentang segmen bentuk khitabnya, bentuk titahnya. Ada bentuk itu yang sifatnya tuntutan. Ittiba. Tuntutan itu biasanya dua macam. Berbentuk perintah atau dipahami sebagai perintah, atau berbentuk sebagai larangan atau dipahami sebagai larangan. Perintah ini nanti akan melahirkan dua hukum. Apakah dia akan disebut sebagai wajib jika perintahnya tegas, ataukah disebut sebagai sunnah jika perintahnya tidak tegas? Apa beda antara perintah yang tegas dan perintah yang tidak tegas? Perbedaan itu terletak pada ancaman pada orang-orang yang meninggalkan perintah ini. Jadi kalau ada ancamannya, maka kita akan sebut sebagai perintah yang tegas. Sebaliknya tidak ada ancamannya, tidak berkonsekuensi apapun, maka kita sebut perintahnya sebagai perintah yang sunnah. Sebaliknya juga sama. Tuntutan yang bersifat larangan, ada yang bersifat tegas, ada yang bersifat tidak tegas, berkaitan juga dengan ancaman bagi pelakunya.
Larangan yang bersifat tegas kita akan sebut sebagai haram. Sementara larangan yang tidak tegas kita akan menyebutnya sebagai makruh. Ini segmen yang pertama, bahwa bentuk khitab itu berupa tuntutan. Atau yang kedua, misalnya bentuk khitab itu adalah takhir, pilihan. Di mana orang boleh melakukan atau boleh tidak melakukan. Hal semacam ini nanti yang kalau dalam bahasa usul fikih atau hukum dikenal dengan nama konsep ibahah atau konsep mubah. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang wada' atau wad'i, yaitu khitab yang datang sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai penghalang. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat di antara salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Di situ dengan tegas Rasul menyatakan bahwa hadas adalah penghalang keabsahan salat. Jadi khitab yang ketiga adalah yang berupa sabab atau berupa syarat atau kondisi sesuatu perbuatan dikatakan sah atau batal atau fasid. Lebih jelas tentang hukum ini insya Allah akan kita bahas pada sesi mendatang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.